Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartina dengan NPM 0320010056. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu tentang disiplin kelas. Yang dimana disiplin kelas dibagi menjadi 6 poin. Di sini saya mengambil poin F, strategi penanganan disiplin kelas. Dalam praktiknya, pelaksanaan disiplin kelas tidak jarang mengalami masalah. Sebagai misalnya adanya oknum yang melanggar disiplin kelas yang telah disepakati, maka dari itu untuk mengatasi adanya gangguan tersebut perlu ada strategi penanganan disiplin kelas. Strategi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Penanganan gangguan ringan. Gangguan-gangguan ringan yang tidak mengganggu kelas memang sering terjadi. Namun gangguan kecil ini tidak segera ditangani, maka akan menjadi gangguan besar. Sebagai contoh, seorang siswa memperlihatkan sesuatu kepada teman sebangkunya. Jika hal ini dibiarkan, maka siswa yang lain akan penasaran dan ikut melihat sehingga kelas bisa menjadi ramai. Beberapa strategi yang dapat digunakan pendidik untuk mengatasi gangguan tersebut diantaranya 1. Mengabaikan gangguan kecil dan ringan yang dianggap tidak akan mempengaruhi yang lain dapat diabaikan saja. B. Menatap agak lama. Untuk mengatasi peserta didik yang melanggar bisa ditangani dengan menatap agak lama. C. Menggunakan tanda nonverbal. Penanganan bagi peserta didik yang melanggar juga dapat diatasi dengan memberikan tanda nonverbal, misalnya dengan mengangkat tangan atau meletakkan jari di atas bibir untuk menyuruh siswa yang ngadu diam. D. Mendekati peserta didik yang melanggar juga dapat digunakan dalam mengatasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. E. Memanggil nama siswa yang sedang melaksanakan pelanggaran kecil akan membantu memulihkan disiplin kelas, asal dilakukan secara bijaksana dan usahakan untuk tidak membuat siswa sakit hati ataupun tersinggung. F. Mengabaikan. Secara sengaja, strategi ini bisa digunakan untuk menangani siswa yang mencari perhatian yang terlalu berlebihan, misalnya siswa berlagak pintar dan berlagak menggurui. 2. Penanganan gangguan berat. Gangguan berat merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang dapat mempengaruhi siswa lainnya dan mengganggu jalannya proses belajar. Sebagai contoh adalah adanya siswa yang berkelahi, membolos, dan tidak mau mengerjakan tugasnya, sering terlambat, atau gangguan berat lainnya. Beberapa strategi sebagai berikut. A. Memberikan hukuman. Memberikan hukuman pada siswa yang melakukan pelanggaran memang masih terjadi persoalan karena memberikan hukuman dianggap lebih banyak memberikan efek negatif dibandingkan efek positifnya. Hukuman dapat memperparah masalah, merusak hubungan guru siswa, dan menghambat proses perkembangan etika. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman. 1. Menggunakan hukuman jika hal tersebut dianggap sangat perlu. 2. Mulai dengan hukuman yang ringan, misalnya memberikan teguran yang halus sebelum memutuskan memberikan hukuman. 3. Hukuman yang harus diberikan secara adil sesuai tingkat pelanggaran. 4. Ketika memberikan hukuman, guru hendaknya memberikan contoh apa yang semestinya dilakukan. B. Melibatkan orang tua. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Oleh karena itu, wajar kita seorang guru melibatkan orang tua untuk menangani masalah pelanggaran disiplin kelas. Untuk melibatkan orang tua, ada baiknya guru membuat laporan secara teratur kepada orang tua tentang perkembangan anaknya, termasuk pelanggaran yang dibuat maupun prestasi yang dicapai. 3. Penanganan di perilaku agresif. Perilaku agresif merupakan perilaku yang menyerah yang ditunjukkan oleh siswa di dalam kelas. Misalnya ada siswa yang berteriak, menyerang, atau menyakiti siswa lainnya, atau bahkan menyerang guru kita. Tentu berharap hal tersebut tidak terjadi di kelas kita. Jika perilaku agresif tersebut sampai muncul, kita harus segera mengatasinya dengan cara-cara seperti berikut. 1. Mengubah tempat duduk. Jika ada siswa yang berkelahi dengan teman sebangkunya, maka perlulah perpindahan atau rolling tempat duduk agar tidak terjadi perkelahian yang dapat mengganggu suasana belajar. 2. Jangan terjebak konfrontasi ataupun perselisihan yang tidak perlu. Masa pertumbuhan dan perkembangan siswa biasanya menunjukkan sifat agresif. 3. Jangan melayani siswa yang agresif dalam keadaan emosi. Melayani siswa agresif tidak dengan keadaan emosi karena dapat memperparah masalah. 4. Tidak mengucapkan perkataan kasar dan menghina.
Penggunaan kata kasar dan menghina akan menimbulkan perasaan dendam siswa terhadap gurunya. Di samping itu, penggunaan kata-kata yang kasar akan menurunkan martabat kita sebagai guru. 5. Konsultasi pada pihak lain yang lebih berpengalaman. Jika guru dihadapkan pada perilaku atau pelanggaran yang membahayakan siswa lainnya atau guru sendiri, sebaiknya guru segera meminta bantuan kepada orang yang sudah ahli. Baiklah, itu saja dari materi kami. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.